Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dengan Bapak dalam program Konselor Berbagi. Masih ingat nama Bapak kan ya? Ya, nama Bapak Fajar Maulana Yusuf. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syukur. Tapi sebelumnya, Bapak akan nanya dulu nih, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bapak berharap kalian tetap sehat dan tidak kurang satu apapun. Dan jangan lupa bahagia ya. Oke. Setelah menonton video kali ini, Bapak harapkan kalian mampu memahami pentingnya sikap bersyukur, kemudian cara bersyukur kepada Allah seperti apa, dan bentuk-bentuk syukur dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya bersyukur itu untuk apa sih? Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu tentang arti atau makna syukur. Menurut Kamus Arab Indonesia, kata syukur diambil dari kata syakaro yang artinya adalah berterima kasih, dan tasyakaro yang berarti mensyukurinya atau memujinya. Syukur berasal dari kata syukron yang berarti mengingat akan segala nikmatnya. Nah, menurut bahasa, syukur adalah suatu sifat yang penuh kebaikan dan rasa menghormati serta mengagungkan atas segala nikmatnya, baik diekspresikan dengan lisan, dimantapkan dengan hati, dan dilaksanakan melalui perbuatan. Itu menurut Kamus Besar dan bahasanya. Tapi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua arti tuh. Yang pertama, rasa berterima kasih kepada Allah. Kemudian yang kedua, untunglah atau merasa lega, senang, dan lain-lain. Setiap manusia pasti pernah merasa bahagia, sering dan jarang. Kebahagiaan tersebut bersumber dari mana saja atau disebabkan oleh apa saja, entah karena prestasi yang diraih, penghargaan yang didapat, atau fasilitas yang kita miliki, kebaikan yang kita terima dari orang lain atau siapapun itu, atau apapun penyebabnya. Nah, setiap manusia wajib mensyukuri terhadap segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita memiliki orang tua yang telah melahirkan kita, memiliki kondisi fisik yang sehat, saudara dan teman-teman yang sayang serta mencintai kita. Kita dapat bersekolah di sekolah yang baik dengan fasilitas yang lengkap, diberikan tanah yang subur dan makmur, masyarakat Indonesia yang sangat beragam, dan lain sebagainya. Bersyukur dengan ikhlas terhadap nikmat yang Allah berikan akan memberikan kebahagiaan yang tak ternilai. Nah, itu ya kenapa kita harus memiliki sikap syukur. Jadi pentingnya itu dengan bersyukur dan ikhlas kita akan bahagia yang tak ternilai. Kemudian yang berikutnya adalah cara bersyukur kepada Allah. Nah, berikut nih Bapak akan bahas cara bersyukur kepada Allah. Di antaranya yang pertama, bersyukur dengan hati nurani. Kata hati alias nurani itu selalu benar dan jujur ya, tidak akan pernah bohong. Untuk itu, orang yang bersyukur dengan hati nuraninya sebenarnya tidak akan pernah mengingkari banyaknya nikmat yang Allah berikan. Dengan detak dan detik hati yang paling dalam, kita sebenarnya mampu menyadari seluruh nikmat yang kita peroleh. Nah, tahu gitu ya, sadar bahwa seluruh nikmat yang kita peroleh itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersyukur dengan ucapan. Nah, lidah lah ya yang mengucapkan, kan lidah kan ya. Lidah yang biasa melafalkan kata-kata untuk mengungkapkan syukur tersebut. Nah, biasanya kita bersyukur itu dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, ya, mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, yang artinya segala puji bagi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan hamdalah, 30 kebaikan baginya. Nah, kita lanjutkan ya. Bersyukur dengan perbuatan yang biasanya dilakukan oleh anggota tubuh. Tubuh yang diberikan oleh Allah kepada manusia sebaiknya dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, ada 7 anggota tubuh yang harus dimaksimalkan untuk bersyukur. Antara lain, mata, telinga, lidah, tangan, perut, kemaluan, dan kaki. Contoh misalkan, lidah digunakan untuk mengatakan atau mengungkapkan kata-kata yang baik. Kemudian tangan juga digunakan untuk berzikir, kaki digunakan untuk melangkahkan ke arah atau ke majelis-majelis ilmu. Nah, itu ya. Jadi ada 3, bersyukur dengan hati nurani,
bersyukur dengan ucapan, kemudian bersyukur dengan perbuatan. Nah, kita lanjutkan ya. Yang berikutnya adalah bentuk syukur dalam kehidupan sehari-hari. Rasa syukur yang ada di dalam hati kita perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Bersyukur berarti mengetahui atau menyadari nikmat dari pemberi nikmat, bergembira atas nikmat yang diterima, dan melaksanakan apa yang menjadi tujuan pemberi nikmat, yaitu beribadah kepadanya. Nah, segala pikiran atau perilaku yang baik yang dilakukan untuk mengharap ridho Allah adalah ibadah. Nah, contohnya banyak ya ibadah-ibadah. Pokoknya segala sesuatu yang diniatkan untuk mengharapkan ridho Allah adalah ibadah. Termasuk kalian belajar dengan baik untuk menyenangkan hati orang tua dan Allah ridho akan menjadi ibadah. Nah, kita lebih fokuskan ya bentuk-bentuk syukurnya itu apa saja. Nih, yang pertama, melaksanakan ibadah yang utama yang diperintahkan oleh Allah. Ibadah merupakan tanda syukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ibadah yang utama itu biasanya kalian sudah pada paham ya, ada rukun Islam tuh ya, syahadat. Nah, ibadah yang utama itu sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji gitu ya, atau munggah haji kalau orang Sunda bilang ya. Kemudian setelah melaksanakan ibadah yang utama, kemudian menjaga kesehatan fisik. Tidak melakukan sesuatu yang membahayakan fisik berarti menjaga nifat sehat yang diberikan oleh Allah. Nah, dengan cara makan teratur, olahraga, menjauhkan diri dari rokok, narkoba, seks bebas, atau apapun yang dapat merusak kesehatan fisik, itu juga merupakan wujud rasa syukur kita kepada Allah. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, menjaga kesehatan mental dan pikiran. Allah menciptakan otak untuk berpikir, membantu kita dalam menyelesaikan setiap masalah, dan membuat keputusan yang terbaik. Oleh karena itu, kita patut mensyukurinya dengan melakukan aktivitas yang dapat mengembangkan pikiran, seperti rajin belajar, membaca, mengkaji ilmu sehingga pengetahuan kita semakin bertambah. Sebaliknya nih, kita juga perlu menjaga pikiran dari hal-hal yang dapat merusak, seperti dengan menjauhkan diri dari bacaan, tontonan, atau apapun itu yang mengandung unsur pornografi dan foto aksi. Kenapa? Karena dapat mengganggu konsentrasi dalam belajar. Lanjutkan ya, nomor 4, mengembangkan potensi untuk masa depan kita. Potensi di sini itu lebih ke kelebihan atau keunggulan diri kita gitu ya. Nah, cara kita menyiapkan masa depan merupakan bentuk syukur kita kepada Allah. Misalkan ya, bakatnya itu di bidang sepak bola. Kalian harus rajin berlatih, kemudian mengembangkannya gitu, harus berkembang. Contoh misalkan selain sepak bola atau selain olahraga, kalian bakatnya itu menulis. Nah, sering-seringlah menulis atau ikut pelatihan atau ikut sanggar menulis gitu kan, sehingga kemampuannya dapat terasah. Nah, kalian atau kita juga harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkannya agar di kemudian hari berhasil mencapai kesuksesan. Kalaupun kita mengalami kegagalan ya dalam usaha mencapai sukses itu, jadikan itu pengalaman dan pelajaran yang berharga untuk mencapai keberhasilan. Nah, lebih dekatnya ini kita kan misalkan nih bingung ya, nanti mau masuk SMA, sedikitnya itu nanti ada kan jurusan IPA, IPS, kemudian bahasa atau apa, kan ada yang mau ke SMK. Kalau kita tahu tuh dari sekarang bakat kita atau kelebihan kita di mana, nah kita arahkan. Jadi itu merupakan wujud syukur kita gitu ya selaku pelajar SMP. Nah, kemudian yang berikutnya adalah wujud syukur dalam kehidupan sehari-hari itu adalah memanfaatkan potensi atau kelebihan kita untuk membantu sesama. Nah, orang yang bersyukur ingin menjadi yang terbaik dengan memberikan manfaat bagi orang lain. Ya, di sekitar kita masih banyak orang yang menderita ya karena kemiskinan, pengangguran, cacat fisik, mental, dan sosial. Bahkan sekarang ini sering terjadi musibah ya, atau bencana, apakah tanah longsor, kemudian banjir. Nah, apa yang perlu kita lakukan atau yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan rasa syukur kita karena kita diberikan kelebihan gitu, misalkan harta. Nah, dengan cara menyisihkan uang jajan. Nah, menyisihkan uang jajan nanti kan bisa dikumpulkan. Kalau di sekolah kan ada dikumpul, apakah ke wali kelas atau misalnya nanti dikumpulkan di kolektif sekolah dan nanti akan disampaikan. Itu secara umum. Nah, kalau lebih dekat lagi, kita punya potensi misalkan di bidang matematika atau di pelajaran lain. Ada teman kita yang
belum paham. Nah, kita memanfaatkan nih karena kita bisa, potensinya ada di mata pelajaran tersebut, ikut membimbing atau memahamkan temannya yang tadinya tidak paham menjadi paham, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Nah, seperti itu. Untuk yang selanjutnya, bentuk syukur yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yang terakhir ya, tidak menyebabkan orang lain menderita. Nah, menjauhkan diri dari sikap yang menyebabkan diri sendiri atau orang lain menderita merupakan wujud syukur kita kepada Allah. Misalnya, tidak menjerumuskan teman ke pergaulan yang kurang baik, misalkan ngajak bolos atau udahlah bolos ya, jangan belajar online, mending mabar sama saya. Nah, jangan ya. Kemudian tidak melakukan perusakan terhadap milik orang lain, atau misalkan pinjam HP atau misalkan apapun itu ya, pinjam alat tulis lupa mengembalikan, kan orang lain menjadi rugi, tidak suka. Nah, seperti itu. Atau misalkan mencoret-coret tembok, mencoret-coret meja di sekolah itu. Kemudian kalau misalkan lihat kalian kan ya tidak merokok, misalkan tidak merokok di depan orang lain, karena kan misalkan orang lain akan terganggu. Tapi kalau yang biasa terjadi, nih bukan biasa ya, yang Bapak pernah dengar atau mungkin kalian juga merasakan. Nah, ada tindakan mengancam, menghina, atau bahkan kita sering itu adalah pembulian. Nah, kalau bully itu jelas jangan. Kalau misalkan orang yang sering ngebully, berarti orang tersebut atau siswa atau siapapun itu tidak bersyukur gitu ya. Karena sedikit apapun misalkan sikap kita dapat menyakiti orang lain itu akan menjadi dosa bagi kita gitu. Nah, seperti itu ya pembahasan kali ini tentang syukur. Bapak ulang ya, tadi di awal kita bahas gitu ya, mudah-mudahan kalian paham nih ya, kita bahas tentang pentingnya rasa syukur. Kenapa harus bersyukur? Yaitu agar kita bahagia, dan bahagianya tidak ternilai kalau kita pandai bersyukur atau ahli syukur gitu. Kemudian yang berikutnya adalah caranya bersyukur bagaimana? Ya, caranya tadi dengan hati nurani, kemudian dengan ucapan, kemudian dengan tindakan atau perbuatan. Kemudian yang terakhir itu adalah bentuk-bentuk syukur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi masih ingat kan ya? Yang pertama, menjalankan ibadah utama yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian menjaga kesehatan fisik. Nah, kemudian yang berikutnya menjaga kesehatan mental dan pikiran. Kemudian mempersiapkan potensi kita untuk dikembangkan agar cita-cita kita tercapai. Yang berikutnya adalah memanfaatkan potensi untuk membantu sesama atau teman. Yang terakhir adalah tidak menyebabkan orang lain menderita. Nah, itu ya, Bapak harapkan kalian memahami, kemudian berusaha melaksanakan. Nah, Bapak juga sama masih belajar juga, tapi dengan kalian juga Bapak akan semangat gitu ya, bareng-bareng gitu. Nah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan dalam program konselor berbagi kali ini. Ingat, kalau ada sesuatu yang belum paham atau yang mau diceritakan, silahkan hubungi Bapak atau tim konselor di sekolah. Nah, terima kasih ya. Tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita semua bisa bertemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.